Ya, Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Saya masih bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Revolusi Riza dan Elvan Dhani Sutrisno, Wakil Pemimpin Redaksi Detik.com. Kita sekarang soroti peristiwa yang setiap hari selalu ada perkembangannya. Saya sekarang ke Mas Elvan dulu. Hari ini baru saja tadi Menko Polhukam Mahfud MD langsung mengomentari soal Rizik Syihab dan terkait dengan masalah COVID. Bagaimana kemudian media menyoroti masalah ini? Oke, Mbak Eva, saya rasa kalau sampai Menko Polhukam itu angkat bicara, berarti ini isu ini kelasnya udah nasional. Isunya udah nasional berarti sudah jadi perhatian Presiden, kira-kira begitulah. Sebenarnya kenapa kok masalah ini kemudian menjadi konsentrasi tingkat nasional gitu? Sebenarnya sederhana saja. Negara ini kan punya sebuah aturan. Itu Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan sudah memberikan instruksi bahwa sekarang ini ada situasi pandemi, diberlakukan protokol kesehatan tingkat tinggi ya kan, dan semua wajib mengikuti protokol yang sudah ditetapkan, termasuk ada PSBB di beberapa daerah, termasuk DKI Jakarta, ya dengan gencarnya gerakan 3M yang dilakukan oleh Satgas dan lain-lain. Nah, ketika kepulangan Rizik Syihab ini ke tanah air, ya kemudian kan yang terjadi adalah yang dominan adalah kerumunan ya kan di beberapa tempat, Nah, sangat wajar apabila kemudian kepala negara, kemudian penyelenggara pemerintahan ini merasa ini aturan ini dilanggar, dan kemudian mungkin ya saya merasa seperti ada yang seperti sedang kayak menginjak-injak gitu ya aturan hukum yang dibuat oleh negara. Jadi saya rasa inilah yang kemudian membuat Mahfud MD sampai bicara, kalau tadi sangat keras ya, kalau kita baca Detik.com dan CNNindonesia.com mungkin, dan beberapa media, kan jelas sekali bahwa Mahfud menyatakan bahwa itu ya, Kepolisian menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Mercy dengan fasilitas rumah sakitnya melakukan swab mandiri, perawatan mandiri, itu adalah melebihi kewenangan dia, karena tidak dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Karena wajar sekali kemudian Bima Arya sebagai kepala daerah, kepala Satgas, ya, dia menyatakan bahwa menegur gitu dan menyatakan bahwa ini adalah melampaui kewenangan. Apalagi kemudian proses swab ini kan seperti kucing-kucingan ya kan, setelah di swab kemudian dia pulang lewat pintu belakang segala macam. Jadi itu yang kemudian menjadi sorotan. Ya semakin lengkap seperti ini saya rasa menjadi wajar kalau Menko Polhukam mengeluarkan pernyataannya. Dan saya rasa seluruh rakyat ya sebenarnya sekarang sedang di tengah pandemi, melewati krisis kesehatan yang rumit, dan berharap semuanya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Sekarang tinggal kita tunggu bagaimana dengan proses di pemerintahnya, di penegakan hukumnya dan lain-lain, apakah nanti benar-benar tidak memandang bulu. Itu sih Mbak Eva. Oke, Mas Revo, kita sudah mendiskusikan ini setiap minggu mungkin kurang lebih ya Mas Revo. Sampai seberapa serius sebetulnya ini masalah Rizik Syihab dan COVID-19 ini Mas Revo? Ini masalah yang menurut saya sangat-sangat serius Mbak Eva, karena kita tahu persis lah ya, kita sama-sama melihat bagaimana ketika Rizik Syihab itu datang, kemudian mengadakan serangkaian acara, bertemu ribuan orang, dan kemudian kemarin dirawat di rumah sakit di Bogor, kemudian bagaimana kemudian wali kota yang menjabat juga sebagai Satgas Covid di tingkat kabupaten kota itu tidak bisa mengakses rumah sakit. Nah ini hal-hal yang sangat-sangat menurut kita semua prihatin gitu ya. Nah, kalau kemudian tadi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Elvan, kalau sampai kemudian sekelas Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan itu berbicara, nah ini concernnya sudah sangat-sangat serius, karena kita ya apalagi kejadian sekarang ini terjadi di tengah angka penambahan COVID-19 yang terus tinggi gitu. Betul. Dan hari kita ini tahu ada rekor baru ya Mas? Sudah mencapai rekor baru, atas 6.000. Angka 6.000 yang terjadi di akhir pekan. Biasanya sebelum-sebelumnya ketika Sabtu Minggu itu kan angka laporan penambahan positif itu kan selalu cenderung lebih kecil gitu dibanding hari di kerja gitu ya. Tapi hari ini kita tahu bahwa ada rekor baru 6.200 ya, itu penambahan kasus baru gitu di Indonesia.
Nah, kemudian ada satu orang yang sudah ketemu banyak orang, kemudian membuat kerumunan, itu susah banget itu dilakukan tracing dan treatment gitu. Hmm. Testing, tracing, treatmentnya itu susah banget. Padahal kita semua selama berbulan-bulan selalu mengkampanyekan pertama 3M. Berbulan-bulan kita melakukan kampanye, terus setiap orang melakukan protokol kesehatan 3M, dan kemudian kita semua mendesak pemerintah untuk melakukan 3T gitu. Ya. Semuanya demi agar kita itu bisa krisis kesehatan ini yang tadi disampaikan oleh Mas Elvan, kata-kata krisis kesehatan ini bisa segera teratasi. Yeah. Nah itu. Nah kalau misalkan hanya karena satu orang kemudian sedemikian rumitnya, nah ini tentu menjadi sebuah hal yang patut kita pertanyakan bersama lah gitu. Tapi kita berharap besok kan rencananya polisi juga akan segera memanggil sejumlah orang, baik dari Siksiap maupun dari pihak rumah sakit dan juga Mercy gitu. Untuk dimintai keterangan gitu terkait dengan pelanggaran undang-undang penanggulangan wabah gitu ya. Nah ini semuanya bisa terselesaikan lah. Karena kita tidak hanya melihat pejabat negara begitu ya yang berkomentar soal Rizik Syihab. Kita juga lihat banyak tokoh-tokoh yang berkomentar, termasuk juga tokoh Islam. Mas Elvan, apa sebetulnya yang kemudian dan komentar dari tokoh-tokoh Islam ini juga beragam begitu ya, dan banyak juga yang kemudian kurang lebih memberikan kritik begitu terhadap apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Apa yang kemudian dikhawatirkan oleh tokoh Islam ini, Mas Elvan? Ya, Mbak Eva, betul sekali kita monitor ya. Alur berita kita juga jelas sekali. Beberapa tokoh kita wawancarai ya, seperti Syafi'i Ma'arif, yang terbaru ada dari GP Ansor gitu kan. Memang mereka kritik gitu ya, mengkritik dari segi ya itu ketika seorang ulama ya yang disebutkan sebagai ulama ya pulang kemudian malah menimbulkan keramaian seperti itu. Jadi bahkan keras sekali kalau kita lihat tadi pernyataan dari Yakut ya, Gus Yakut itu keras sekali menyebut bahwa ada tokoh Petamburan yang tidak peduli keselamatan warganya. Jadi justru katanya malah justru menodai gitu citra ini. Ya itu hal-hal kayak gitu sih menurut saya itu suara masyarakat juga tersampaikan lewat mereka ya, bahwa sebagai seorang tokoh mestinya dia itu kan memberi teladan ya kan. Kalau dia memberi teladan maka berikanlah teladan itu ya tanpa kecuali. Selalu teladan itu kan harus positif terus ya. Betul. Harus positif terus. Ya ketika dia punya banyak umat ya mestinya dia bisa menunjukkan itu, saya kira. Nah, untuk kerumunan itu sebenarnya yang sangat disorot ya, khususnya adalah pernikahan putrinya itu. Pernikahan putrinya itu sangat disorot. Karena kalau itu kan pernikahan itu sebuah acara yang dibikin. Ya, acara yang dibikin, kemudian ada di Megamendung pengajian, Maulid juga, kemudian di Tebet ada juga. Itu kan sebuah acara yang memang dibikin. Jadi kalau acara itu dibikin, maka yang bikin akan bertanggung jawab gitu kan kira-kira. Itu yang membuat konon katanya membuat presiden, bahkan sampai presiden itu betul-betul merasa kayak tersinggung gitu. Kenapa kok saya punya undang-undang, saya punya protokol kesehatan, tapi Anda seperti seenaknya gitu membuat acara sendiri. Itu yang saya dengar gitu. Karena itu kemungkinan proses hukum ini akan ke sana arahnya, akan lebih kepada pernikahan itu yang ramai sekali. Dan tentu kita warga Jakarta hari ini harus sangat hati-hati ya dengan harus lebih meningkatkan kewaspadaan, karena kan Wagub baru saja dinyatakan positif. Menyatakan positif COVID. Ya katanya penularannya dari stafnya ya. Kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh. Dan corona di Jakarta, di ibu kota dan seluruhnya juga berkurang terus, Mbak Eva. Ya, itu yang kita harapkan bersama. Terakhir Mas Revo, apa yang kemudian bisa kita harapkan ke depannya, dan juga apa yang kemudian menjadi pelajaran dengan rentetan peristiwa Rizik Syihab dan COVID-19 ini? Ya yang pasti kita semua itu di muka hukum punya kedudukan yang sama gitu ya. Kita kedudukan yang sama di depan hukum, artinya kalau misalkan warga biasa itu sempat pada waktu menggelar pernikahan itu ya dibubarkan oleh polisi misalnya. Kemudian walaupun sekarang sudah boleh menggelar pernikahan dengan protokol-protokol tertentu, dengan ada aturannya gitu ya. Nah harusnya semuanya itu ya mengacu pada aturan-aturan yang sudah ada. Gitu. Nah
kalau memang sekarang ini kita diminta untuk melakukan protokol kesehatan secara ketat, yaitu melakukan 3M gitu ya, memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer gitu. Dan kemudian dari sisi pemerintah itu 3T, eh, testing, tracing, dan treatment, maka apa hal ini yang harusnya berlaku untuk semuanya, termasuk juga oleh tokoh sekaliber Rizik Syihab gitu ya. Dan seharusnya kita semua berharap bahwa beliau ini kan pimpinan umat yang menjadi teladan banyak orang gitu loh. Kalau misalkan beliau sendiri tidak bisa taat dengan aturan, maka bagaimana dengan orang-orang yang selama ini menjadi pengikutnya gitu. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita gitu. Karena apa yang beliau ini lakukan itu akan menjadi panutan. Nah, kita berharap karena ini krisis masih panjang, pandemi juga masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, maka kerjasama dari seluruh pihak inilah yang perlu kita lakukan gitu loh, agar krisis kesehatan dan pandemi ini bisa segera berakhir. Oke, kita harapkan demikian, pandemi segera berakhir dan juga tentunya usaha bersama untuk kemudian menjalankan protokol kesehatan sehingga bisa mengurangi dan tidak ada rekor-rekor baru begitu ya, cukup sampai hari ini saja. Mas Revolusi Riza, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, dan juga Mas Elvan, Wakil Pemimpin Redaksi Detik.com, terima kasih atas editorial view-nya pada malam hari ini. Selamat malam. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News, kami segera kembali.